Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi teman-teman dimanapun berada. Nah, di pagi hari ini saya mau bincang-bincang dengan korban asuransi, yaitu Pak Andi Sagala asal Sukabumi yang sudah lama juga berusaha untuk meminta uangnya kembali sesuai dengan janji agen, tapi sampai hari ini tidak belum kembali. Baik, selamat pagi Bang, selamat pagi Abang Sagala. Ya, selamat pagi Pak Krisman. Ya, Eh, bisa diceritakan bagaimana sih kronologinya, apa yang dijanjikan agen sehingga eh, ternyata nggak sesuai dengan yang dijanjikan gitu. ya Pak Krisman, tahun 2012 agen datang ke rumah saya menawarkan asuransi prudensial. Saya menolak karena dibilang asuransi. Dan dia bilang sama saya ini beda dari asuransi yang lain. Bapak Thomas katanya, ini kalau di asuransi prudensial ini di sini menabung tabungan. Kalau menabung dari begitu mulai menabung di asuransi prudensial, bila mana sakit kita akan dikaper di biaya rumah sakit bila mana kita sakit. Kalau sudah 10 tahun uang kembali 100% plus bunganya rendah, tinggi, sedang. Rendah Dan 5% cerita ya. ya, agen yang datang ke rumah saya menjanjikan banyak keuntungan, nggak ada kerugian. Sampai dia bertanya sama saya, Bapak Thomas Sagala punya tabungan nggak? Katanya. Iya. Saya bilang saya menabung di Bank BRI. Saya bilang memang saya menabung di Bank BRI. Pernahkah Bapak kalau sakit dibiayai oleh BRI? Katanya. Tidak Pak, saya bilang. Kata agen yang datang ke rumah saya, Pak Damani, Iya. ya kalau Bapak mau menabung di asuransi prudensial, semuanya akan untung, nggak ada ruginya. Sesudah bergabung di asuransi prudensial, bila mana sakit, akan ditanggung biaya rumah sakit di rumah sakit dan dapat uang saku. Jelas ya dari awal dikatakan menabung dengan tambahan asuransi gitu ya. Iya, kita menabung dan dijanjikannya kalau begitu udah masuk bergabung di asuransi prudensial, kita kena penyakit yang tidak bisa diobatin, kita tidak usah membayar asuransi lagi. Oh, Kita nggak usah menabung, menyetor tabungan, tapi bila mana kita sakit, di cover. ya biaya biaya perobatan kita akan selalu ditanggung oleh perusahaan prudensial. Iya, iya. Sama ya semua ya. Sama, Hmm. itulah janjinya sama saya. Ya kalau dibilang tidak tabungan, Pak Damanik, saya sendiri tidak Ah, mau. membeli. Lebih baik saya mengkredit rumah. Oh ya. Setelah 10 tahun saya jual, keuntungan saya akan berlipat. Hmm. Ya, ya. Kalau dibilang yang asuransi, ya kita sendiri tidak akan mau. Hmm. Justru dibilangnya ini ya tabungan. Ya. Begitu saya masuk menyetor setoran pertama, setelah hampir sebulan baru polis, yang dibilangnya polis itu saya tidak mengerti, baru diantar ke rumah. Ya, sebulan ya. Ya, polis hampir sebulan. Polis tersebut juga tidak disuruh kupelajarin dan tidak disuruh untuk dibaca. Hmm. Disuruh agen saya
itu disimpan baik-baik. Ya. Jangan sampai rusak. Setelah 10 tahun nanti polisi ini dibawa ke kantor prudensial untuk pencairan tabungan. Ya. Uang yang kita tabung selama 10 tahun ke perusahaan prudensial. Begitulah janjinya sama saya. Seandainya ya kalau disuruh kita baca ya kita suruh dia yang baca baru kita dengar. Ya. Terus kan dijanjikan itu cuma 10 tahun ya. Setelah 10 tahun kan dibilang nggak usah bayar ya. Setelah 10 tahun uang kita kembali 100% sampai usia 99 tahun. Kalau dikasih umur yang panjang, biaya berobat kita akan ditanggung oleh perusahaan prudensial. Sampai umur 99 tahun. Iya. Itulah janji agen ya. Iya. Kalau meninggal sebelum usia 99 tahun umpamanya di usia 90 tahun apa 95 tahun kita dipanggil yang Maha Kuasa, kita juga akan mendapat asuransi kematian. Itulah janjinya, janji manisnya sama kita, makanya kita terguyur mau ikut asuransi prudensial Pak Dabanik. Ya. Terus ada berapa polis belinya? Polis yang kita ikutin itu 5 polis. Saya sekali ya 5 polis ya. Atas nama Thomas Sagala, saya sendiri, istri saya Rosida Simarmata, anak saya yang paling besar Andi Sagala, anak saya yang kedua Amanda Elisa Sagala, yang ketiga Marcel Sagala. Jadi 5-5-nya ya di-cover sama polisnya si prudensial ini ya? Iya Pak Damanik. Terus sudah ditutup, terus berapa total yang sudah dibayar, terus ketika ditutup kembalinya berapa? Mengenai kita perhentian penyetoran, kita mendengar Simanjorang, Rudianto Simanjorang, Andreas Simanjorang ya, yang udah ikut, dia mengamuk di kantor prudensial Sukabumi. Iya. Kita mendatangin kantor prudensial Sukabumi, kita menanyakan CS-nya. Iya. Apa yang dibilang oleh agen yang datang ke rumah saya, yang menawarkan sama saya, kita bertanya sama CS, semuanya bohong. Ternyata tidak sesuai Karena dengan kebohongan janji ya. Karena kebohongan agen kita terpaksa tutup polis. 5-5-nya ditutup. Tutup polis terpaksa, iya, untuk mengamankan ya uang kita gitu. Jadi rugi berapa saya ini? Juga waktu saya tutup polis di kantor ya, iya Bapak. Ruginya berapa jadinya? Dan itu sekitar 130 juta lagi, Bapak. Rugi 130 juta ya? Rugi 130 juta untuk 5 polis. Untuk ya, 5 polis. Jadi pada saat tutup polis, pada saat saya mau tutup polis, saya juga berbicara sama istrinya Leder Sukabumi sama agen saya. Saya menerangkan yang barusan saya terangkan. Leader tersebut bertanya sama agen saya, benar Bapak menjanjikan begitu sama Bapak Thomas Sagala? Benar kata agen saya tersebut. Pada saat itu juga ya kita kata leader Sukabumi,
pada saat saya berbicara sama agen Sukabumi, agen saya, kami dipantau oleh CCTV, oleh diketahui oleh Prudensial. Ya. Memang uang saya akan kembali, saya bilang. Dan agen saya tersebut tidak mau bertemu sama saya, yang bertemu adalah suaminya. Oke, oke. Agen yang datang ke rumah adalah suaminya, tapi yang dibikin suaminya ini, agen yang tertulis di polis adalah nama istrinya. Oh, jadi berbeda ya yang datang sama yang tertulis. Iya. Oke, terus sekarang kan Itulah janji. udah berjuang ini dari tahun 2000 berapa ya? 2020 ya, sampai sekarang kan kita udah pernah demo ke udah banyak banget demo kita ya. Ada ke kantor Prudensial Iya. Pusat, ke DPR, ke OJK, udah 3 kantor OJK. Nggak ada perkembangan juga ya? Ya, nggak ada tanggapan. Kita yang pertama di OJK, Ombudsman, DPR, baru yang tengah malam. Saya juga ikut di saran. Iya. Tapi saya tidak direpan, orang-orang lain direpan. Kita kan sudah banyak juga yang refund ya, termasuk saya yang Ya, halo. dengan ya. Gimana tadi ceritanya? Setelah demo kemana aja demonya? Iya. Ya, demo kita yang pertama bulan Januari tahun 2022, kita kan pertama di OJK. Yang di Wisma 2 Mulia ya? kantor OJK yang kita jalani. Ya, Hmm. Wisma Mulia, Ombudsman. Ya, kita berkunjung ke Ombudsman, Iya. ke DPR, DPR kita nggak udah ada 2 kali. tanggapan. RDP udah 2 kali kita ke Iya, Komisi 11 kan? iya, nggak ada tanggapan dari sana, makanya kita masuk pada saat Januari 2022 ke kantor Prudensial Jakarta Ya. Selatan Sudirman. Kita sempat 4 hari ya tutup ya. Kita di dalam itu ya. 4 hari ya. Iya. Kalau saya 6 malam, Oh, 6 malam ya? Pak Daman. Iya. Di dalam kantornya 6 malam ya? Iya. Oke, oke. Kita sampai pasang tenda itu di depannya. Sampai kita nginap di sana sampai kantor pusat Prudensial sampai tutup karena kita demo. Tapi mereka sempat juga Iya. menawarkan 50% ya. Iya. Mereka menawarkan. Iya. Kita di kantor Prudensial itu selama 6 malam, ya yang kita minta sebenarnya uang yang kita setorkan itu dikembalikan 100%. Kita tidak menuntut lagi janji-janji manis. Ya. Artian kita tidak meminta itu lagi, karena ini yang saya minta sendiri, uang yang saya setorkan itulah dikembalikan oleh Prudensial biar bisa anak saya sekolahkan untuk biaya kuliah. Ya. Karena memang seperti ke saya, mereka juga janji bahwa itu sama dengan asuransi pendidikan, sama dengan asuransi beasiswa. Faktanya tidak gitu, dipotong hampir 50%. Iya, yang dibilang sama saya sendiri itu, saya menabung. Iya, menabung. Uang akan dikembalikan 100% kalau
tidak dibilang dijelaskan oleh CS yang di kantor prudensial, saya sendiri tidak mau menabung di perusahaan prudensial. Saya dengar-dengar itu kantor prudensial yang di Sukabumi sepertinya udah kosong ya? Udah kosong, udah dipagar, udah nggak ada orang lagi di sana. Berarti Dan kayak itu kita menghubungin leader Sukabumi juga, kita udah tidak dilayanin. Kita disuruh ke Sudirman. ke Jakarta ya? Iya. Nah, disitulah masalahnya, dijual di daerah, tapi ketika ada masalah disuruhnya ke Jakarta ya? Iya, inilah kecerobohan dan kecurangan perusahaan prudensial, Pak Krisman. Ya. Terus apa namanya? Sebagian kan kita kan ada komunitas ikut Ibu Maria, kita kan ada 300 orang. Dan kalau nggak salah Iya, udah hampir 50% yang kembali uangnya ya? iya. Dengar-dengar dari Bu Maria, iya Pak Damanik. Iya, itu jadi pertanyaan juga, kenapa mereka mengembalikan uang kalau mereka nggak salah ya enggak? Iya. Seharusnya Yang pertama dikeluarkan uangnya kan Dearma. Sesudah iya, kita demo itu Andreas Simanjorang iya. 5 polis dia udah dikeluarkan, tapi dia dikeluarkan dibungkam. Iya, dibungkam. Saya juga dibungkam kan ada Iya. surat pernyataan tidak boleh bersuara. Ya kan dikeluarkan nggak 100%. Oh iya. Kalau si Andreas belum keluar 100% ya? Ya biaya yang dipakai kan itu dipotong. Sebenarnya dia belum keluar 100%, tapi nggak tahu kenapa dia begitu, tidak mau lagi bersuara. Oh, oke. Kalau nggak salah masih ada satu polisnya dia yang belum keluar ya? Udah keluar, yang satu itu juga udah keluar. Oh, udah keluar semua ya? Disitulah dia dibungkam. Hmm. Iya, pengelola pencairan polis dia terakhir lah dia dibungkam. Ya sama, saya juga kan waktu dipanggil ke Hotel Le Meridian, suruh tanda tangan pernyataan bahwa saya tidak boleh menyuarakan walaupun faktanya kita dibohongin. Kemudian saya juga Iya, disuruh menghapus semua akun-akun yang apa namanya yang diposting mengenai pengalaman kita yang rugi. Kalau enggak di refund. iya, Nah, akhirnya saya hapus semua, saya tanda tangan pembungkaman, terus mereka baru transfer uangnya 51 juta, ya. Jadi itu juga menjadi pertanyaan kita juga gitu loh. Kenapa mereka membungkamkan ini, masa dibiarkan kalau ada penipu-penipu gitu kan? iya. Ya sebenarnya mereka yang mendatangin itu ya orang-orang mereka suruhan. Iya, saya sampai pengacara sampai datang ke rumah. Saya nggak terima di Iya, rumah, mereka sampai datang ke kampus tempat saya bekerja, ketemu, mereka ya iya, bilang, kenapa masih bersuara? Saya bilang lah ini saya nggak setuju kalau ada penipu dibiarkan. Itu kan ada beban moral bagi kita sebagai warga negara gitu loh. iya. Jadi mereka bagaimana itu? Ya, saya tetap bersuara. Jadi mereka udah kasih juga surat somasi. Saya bilang Ya, Undang-Undang Dasar 45 kan pasal 28 bahwa setiap warga negara berhak untuk bersuara. Dan ini adalah iya, iya, pengalaman pribadi itu tidak melanggar undang-undang ITE karena itu iya, iya, pengalaman kita benar-benar kok dijanjikan manis-manis, faktanya kita rugi gitu. iya, iya. Hmm. Nah sekarang, Mereka memang hmm, sangat-sangat sadis dan tega. Agen-agennya juga merekrut orang yang terdekat, merekrut sama orang yang satu kegiatan, itulah sadisnya. ya, Orang yang udah kita percayai, malah ya tidak tahu lagi. keluar. Saya juga
agent yang 2 itu keluarga juga, keluarga sama customer saya. Jadi saya percaya Iya, gitu, ternyata saya dibohongi. Kacau iya, iya. banget. Kacau ini dunia persilatan. Eh, oke, terus apa nih perjuangan berikutnya gimana nih? Ya, untuk perjuangan berikutnya kalau tidak direpan, saya sendiri dan istri masih selalu bergabung sama komunitas yang diketuai oleh Bu Maria. Hmm, Uang saya harus dikembalikan oleh asuransi prudensial. iya. Memang kita perjuangkan karena Kalau itu hasil keringat kita ya. ya karena itu adalah hasil keringat saya. Hmm, Kalau dibilang saya yang salah, dibilang oleh asuransi prudensial, saya bersedia siap dibawa kemana saja. hmm. Bila perlu, agen saya dipertemukan oleh prudensial sama saya sendiri biar kami berbicara. Iya, betul. Kenapa Biar banyak agen mereka tidak mau mempertemukan kita dengan agen karena yang berjanji kan agen dan agen itu kan iya, perpanjangan tangan dari perusahaan. iya. Agen yang berbicara, bukan saya yang datang ke kantor prudensial, bukan saya yang datang ke rumah agen. Agen yang datang ke rumah saya berulang kali Iya. Dan menawarkan dengan menawarkan fakta tabungan. dengan fakta sudah banyak yang refund, berarti ada yang salah dengan produk unit link ini ya. Iya. Cuma itu permintaan saya, uang saya dikembalikan oleh asuransi prudensial Hmm. karena itu adalah tabungan saya, hasil keringat saya selama 8 tahun. Ya. Saya dibikin jadi sapi perah, dari awalnya uang saya dijanjikan kembali 100%. Saya tutup polis terpaksa bukannya saya tidak mampu. Ya. Hmm. Karena apa yang dijanjikan agen tersebut tidak, apa yang dijanjikan oleh agen tidak sesuai dengan kejelasan CS yang di kantor prudensial Sukabumi. Ya. Yang jelas bahwa kita tuntut adalah janji mereka ya, bukan kita yang menjanjikan tapi mereka ya. Ya, Hmm. mereka yang menjanjikan sama kita. Ya. Apa ini ada seperti kata-kata atau yang mau diucapkan bagi teman-teman yang masih belum refund? Apa ini? Bagi teman-teman yang belum refund ya semuanya bersatu padu untuk menuntut hak Ya. yang telah ditipu oleh asuransi prudensial. Dan juga ya bagi pemerintah ya, sama DPR atau Ombudsman atau OJK ya harus menyelidiki kasus ini. Kenapa korban dari Sabang sampai Merauke? Karena waktu kita demo di Prudensial Pusat itu ada dari Papua, dari Madiun, dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Lampung, dari Jawa, dari Jogja. Jadi hampir seluruh Indonesia udah menjadi korban. Ini berarti faktanya memang ada yang salah dengan produk ini. Ya, jadi ya semuanya udah berkumpul di Jakarta. Jadi permintaan saya sendiri, saya selaku korban, nama saya Thomas Sagal, hukum OJK, Ombudsman, DPR, Kapolri lah. Kami masyarakat yang telah ditipu oleh perusahaan prudensial ini. Kami menjerit, kami susah mencari uang selama ini. Ya. Lihatlah, kami kembalikan uang kami biar bisa kami menyekolahkan anak kami, biar jangan bodoh seperti saya bekerja di Kota Sukabumi ini untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak.
ternyata uang tabungan perusahaan prudensial. Jadi saya memohon kepada penegak hukum, pemerintah, terlebih sama Bapak Jokowi. Lihat kami Bapak Jokowi, Bapak Presiden, masyarakatmu sudah ditipu oleh asuransi prudensial. Lihat kami masyarakat kecil ini. Kami tidak tahu mengadu, semuanya udah kami jalanin. Kami udah dari OJK yang 2 kantor OJK, Ombudsman, kantor DPR, Kapolri, sampai kami meminta pada Januari 2022 karena tidak ada untuk bertanggung jawab yang kami jumpai di kantor Prudensial Sudirman. Kami sampai menginap 6 hari. Kami keluar dari kantor Prudensial Sudirman. Kami digotong oleh polisi yang Polres Jakarta Selatan. Kami dikeluarkan secara terpaksa, tidak manusiawi kami dikeluarkan dari kantor prudensial. Yang membawa kami itu polisi sama poluan. Kami dipaksa keluar dari sana. Selama kami di kantor prudensial, kami juga menginap di sana. Bukan keinginan kami. Betul. Kami ditipu. Kami juga menginap di sana, tidak mau kami keluar dari kantor tersebut. Karena uang kami dikembalikan, sampai toilet juga nggak bisa kami pakai. Ditutup. Ditutup. Itulah sadisnya perusahaan prudensial. Itulah permintaan saya, biar uang saya dikembalikan oleh perusahaan prudensial. Ya. Tentu kita juga meminta ke manajemen prudensial untuk mengembalikan uang kita seperti janji agen-agen mereka ya. Iya. Oke lah. Semoga ini video ini kita rekam ini. Semoga pihak-pihak terkait dapat mendengarkan, dan bukan cuma mendengarkan, tapi eksekusi untuk mengembalikan uang korban-korban asuransi, nasabah-nasabah asuransi, khususnya produk unit link yang sangat merugikan banyak orang, karena banyak yang diam, banyak yang tidak mau menuntut karena mereka capek di pingpong sana sini, makan waktu, makan biaya, tenaga, tapi faktanya masih jong. Nah, sebagian ternyata seperti saya sendiri sudah refund, sudah dikembalikan uang saya. Ya, saya punya keinginan juga teman-teman semua yang belum refund agar di-refund oleh perusahaan. Bahkan kalau perusahaan ini memang melakukan kesalahan, ya harus diperiksa ya, buat apa menjual sesuatu yang menipu masyarakat luas. Baik, terima kasih Pak Thomas Sagala dari Sukabumi. Ngomong-ngomong, pekerjaannya Pak Thomas apa nih? Ada jualan Pak Krisman. Jualan ya, berdagang. Ya. Karena saya lihat berdagang. Ini yang menjadi korban asuransi ini ada pedagang, ada guru, seperti saya juga seorang dosen. Bahkan dari DPR, waktu kita di DPR juga kena, bukan hanya DPR RI, DPRD, saya ke Kebon Siri, ke DPRD, dia juga kena. Dari pedagang kecil, orang penjualan di warteg juga ada yang kena, guru, macam-macam. Segala profesi ternyata ada yang menjadi korban asuransi ini. Baik, demikianlah pembicaraan saya dengan Bapak Thomas Sagala asal Sukabumi, yang rugi ratusan juta karena agen tidak memenuhi apa yang mereka janjikan, dan berharap berbagai pihak khususnya dari pemerintahan untuk memperhatikan hal ini, karena kami sudah demo dari tahun 2020, sudah bertahun-tahun tapi nggak ada hasilnya. Baik, terima kasih, selamat siang, semoga bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.